pahit yang saya pukul meja, itu yang kejadian. Saya pengalaman pahit. Saya tidak boleh menempeleng orang, satu pun saya nggak boleh. Satu pun nggak boleh. Karena saya terhukum. Dia nggak tahu malu. Kok saya mau masuk rumah saya, kok dia nggak boleh? Jadi mohon izin Pak Beni. Tadi saya tegak di depan. Kenapa saya tegak di depan? Karena sudah ada jaminan polisi suruh saya keluar. Kalau tidak, saya nggak bakal mau keluar. Nggak mungkin saya bertahan sampai jam 9 malam. Kau nggak tahu malu. Aku nyari kau. Aku nyari kau supaya kau harus tahu. Satu-satu dulu. Satu-satu. Bentar. Ya, saja Pak Beni. Mohon izin Pak. Audio Jungle. Audio Jungle. Saling lapor antara Edi Gunawan alias Kimlay dengan Benny yang merupakan kakak dari adik istri Edi Gunawan saat ini berstatus sama-sama tersangka. Benny melaporkan Kimlay di Polresta Jambi, sedangkan Kimlay melaporkan Benny di Polsek Jambi Timur atas tuduhan yang sama dengan dugaan telah melakukan penganiayaan. Laporan Benny di Polresta Jambi sudah P21 oleh jaksa, artinya Kimlay sudah siap untuk diajukan ke meja hijau. Sedangkan laporan Kimlay di Polsek Jambi Timur masih P19. Menurut keterangan penyidik, Polsek Jambi Timur masih ada 19 item lagi berkas yang harus mereka selesaikan. Itu atas petunjuk jaksa kepada penyidik katanya, agar perkara ini bisa dilimpahkan ke jaksa. Salah satunya melakukan rekonstruksi kejadian di tempat perkara. Kapolsek Jambi Timur Yumika mengatakan, hari ini Kamis 19 Oktober 2023 kami melaksanakan arahan dan petunjuk yang diminta jaksa penuntut untuk melakukan reka adegan di TKP atas laporan Kimlay dugaan penganiayaan, ujarnya. Alhamdulillah hari ini kegiatan berjalan lancar dan kondusif. Mudahan perkara ini bisa terang benderang dan segera bisa kita limpahkan, ucapnya. Di tempat yang sama, saat dikonfirmasi, Kimlay mengatakan ia merasa ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menghambat laporannya sehingga mandek, ujarnya. Sedangkan laporan Benny di Polresta Jambi sudah tahap P21, ujarnya. Ini pasti ada permainan, ada orang-orang yang menginginkan agar saya cepat ditahan, cetusnya. Di tempat terpisah, Ilham Dartias, kuasa hukum Benny, menyebutkan hasil rekonstruksi tadi menguntungkan kliennya, ujarnya. Apa yang dituduhkan kepada kliennya tidak terbukti sama sekali, ucap Ilham. Kita rekonstruksi sesuai permintaan jaksa penuntut umum sama penyidik dari Polsek. Saya melapor. Yang saya ragukan itu, kenapa laporan di Polresta P21 dan tidak dilakukan apa? Lengkap. Sedangkan saya diminta P19, banyak poin-poinnya. Saya kalau nggak salah tadi didengar laporan Kapolsek ke Kasipidum ada 19 yang harus kami penuhi. Dan saya heran juga. Saya sangat-sangat heran. Saya mau masuk rumah orang tua saya, sama sekali saya nggak boleh masuk. Si Benny kapasitasnya jadi apa dia di sini? Kok saya jadi tersangka dan P21? Sedangkan laporan saya P19. Saya nggak ngerti itu. Dari polisi kah, dari jaksa kah, saya nggak ngerti. Jadi nanti ini berproses saja. Saya duga juga ini. Saya duga nih. Ada inisial AK yang bermain Markus. Supaya kalian tahu, Markus, AK. Ini dulu saya juga ditahan 21 hari kasus pengrusakan sama katanya saya mencuri. Itu milik orang tua. Semua harta milik orang tua. Dia bilang saya mencuri. Dan saya sempat ditahan 21 hari oleh kejaksaan. Tapi saya terima. Alhasil dalam sidang 1-2 kali saya sidang itu ditunda sampai kasus perdata ingkrah. Ben ini ada upaya RJ mungkin, Pak? Tidak ada sama sekali. Saya mau cuma buktikan aja. Jaksa penuntut, nanti pengadilan yang menentukan. Hak siapa? Kok dia yang tidak punya rumah, saya mau masuk rumah orang tua saya, dia melarang. Hak dia selaku apa? Kalau dia pekerja jam 5 pulang.
Nggak ada itu. Jam 5 pulang. Kenapa dia harus tunggu? Kok dia melapor sekarang pakai kursi roda? Apa? Rekayasa? Kayak Henry juga begitu. Kalian bisa lihat aja nanti. Saya minta jaksa juga seadil-adilnya menuntut. Hakim juga nanti memutuskan gimana. Saya ikuti sidang. Yang saya sayangkan, dia tahu ini rekayasa nih. Dalam tanggal 27 Oktober ini saya akan menikahkan anak saya. Saya 26 Oktober suruh P21 tahap 2. Itu kan sengaja. Mungkin ada intervensi itu. Marcos itu, inisialnya AK. Kalian tahu orangnya gimana? Itu betul-betul Marcos AK. Saya waktu itu Imlek ditahan 3 hari sebelumnya. Berarti ini P21 ini ada upaya untuk penahanan juga berarti ini? Saya belum tahu, itu wewenang kejaksaan. Ya mudah-mudahan jaksa bisa objektif dan bisa menilai apa gimananya. Saya lihat aja. Cukup kuat ya. Saya rasa cukup kuat. Orang tahulah semua di Jambi. Siapa AK? Marcos. Mungkin bisnis lain nggak ada, jadi bisnis Marcos yang dia jalankan. Dari hasil pantauan reka adegan tadi, memang kami sudah menerima berkas perkara. Yang sudah kami kirimkan ke penyidik. Ada beberapa poin penting yang harus dipenuhi oleh penyidik. Nah, termasuk salah satunya permintaan kami dalam petunjuk kami adalah melakukan rekonstruksi untuk memastikan peristiwa pada saat terjadinya di tempat ini perkara. Alhamdulillah tadi bersama dengan teman-teman penyidik dan Pak Kapolsek, kami sudah melihat adegan-adegannya. Kami juga mencatat segala bantahan, mencatat segala masukan yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait. Harapan besar kami untuk beberapa hari ke depan petunjuk kami segera dipenuhi Pak Kapolsek. Nanti saya sudah bilang ke Pak Kapolsek, kalau sudah dipenuhi, saya mohon waktu untuk duduk bersama dengan jaksa-jaksa saya di ruangan kami. Terkait adanya perbedaan-perbedaan yang di kasus Pak, mungkin akan dijadikan catatan nanti kita akan di LPP atau gimana? Pasti Pak, nanti semua diperiksa ulang oleh penyidik, diperiksa dalam pemeriksaan tambahan Pak ya. Jadi memang ini ada versi-versi yang berbeda, tapi kami ada panduan tadi kaitan dengan CCTV. CCTV itu kami lihat nanti sebagai petunjuk mengarah kepada keterangan mana yang mendekati Pak dari saksi-saksi yang ada. Jadi untuk Pak Kapolsek, untuk pelapor dan tersangkanya siapa? Untuk pelapor dalam hal ini adalah saudara Edi Gunawan dan terlapor misalnya saudara B yang saat ini masih dalam proses dan saya tadi sampaikan Pak Kasibidung ada beberapa petunjuk dari JPO yang harus kami penuhi, salah satunya kegiatan ada melihat kekurangan baik formil maupun material. Salah satunya petunjuk kami adalah melakukan rekonstruksi. Begitu ya, Pak saya. Untuk laporan Benny yang di Polresta itu katanya udah P21 Pak Bang ya? Itu jaksanya siapa itu? Bu Sukma itu sudah P21. Kasus sama ya? Peristiwa yang sama jadi. Oke. Cukup ya. Jadi kalau sudah P21, Edi Gunawan ini sudah statusnya sekarang apa Bang? Kalau di Polres status Edi Gunawan itu sebagai tersangka. Sudah tersangka ya? Ya. Kalau di sini laporan yang berbeda. Ini ada dari Polres satu, dari Polsek satu. Nah, kita uji kebenarannya bagaimana. Enggak, saya memang itu Pak. Bukan soal menghina. kontrol pakai Siap Pak Kapolsek, siap salah. kan ya fokus aja fokus. Siapa yang sendiri jatuh itu Pak? Mana? Itu kan ada mundur dikit. Kau boleh kau yang nggak tahu malu. Saya kan ngomong, kau nggak boleh begitu. Jadi, saya kan datang dia. Saya kalau pukul dia, saya salah Pak. Saya karena ada pengalaman pahit yang saya pukul meja. Itu yang kejadian. Saya pengalaman pahit. Saya tidak boleh menempeleng orang. Satu pun saya nggak boleh. Satu pun nggak boleh. Karena saya terhukum. Dia nggak tahu malu. Kok saya mau masuk rumah saya, kok dia nggak boleh? Jadi mohon izin Pak Bedi. Tadi saya tegak di depan. Kenapa saya tegak di depan? Karena sudah ada jaminan polisi suruh saya keluar. Kalau tidak saya nggak bakal mau keluar. Nggak mungkin saya bertahan sampai jam 9 malam. Kau nggak tahu malu. Aku nyari kau supaya kau harus tahu. Oke, satu-satu dulu. Satu-satu Pak. Satu-satu. Bentar. Ya, saya mohon izin Pak. Hasilnya lain Pak.
Jadi hasilnya boleh kita ini kan Pak, narasikan dulu Pak. Mohon izin saya sampaikan kalau keterangan dari Pak Beni Pak itu simpel Pak. Jadi kalau keterangan dari Pak Beni pada saat akan menutup pintu kantor bengkel Usaha Jaya dari arah belakang Edi Gunawan mendorongnya, ya kan? Kemudian tersangka pun refleks menangkap tangan kiri Edi Gunawan, kemudian tersangka pun terjatuh. Ya, begitu Pak. Jadi keterangan Pak Beni itu Pak berbeda dengan keterangan saksi yang lain Pak. enggak tadi benar kan? Namun dia tangkap, kamu nangkap kan? Begitu saya didorong, saya refleks Pak. Ya kan, baru terjatuh mereka kan. Tadi saksi satu lagi Saroni, ya kan, dia ada di bawah. Kan tadi fotonya begini, nggak meeting tadi Pak, karena tangan kirinya nggak main. Terima kasih tadi kasih polisi satu lagi. Betul kan Pak? Kanan kiri nggak main kan, tangan kanan aja kan Pak? Ya, Logika aja Pak, kasih video. Saya sedikit aja. Kalau saya mendorong dia, saya takkan jatuh ke bawah. Itu ingat, saya kalau mendorong dia, saya takkan jatuh ke bawah. Dia sendiri yang jatuh, saya nggak jatuh. Ini yang perlu di bawah kan posisinya? Ya, makanya saya di bawah, makanya dia. Saya kalau saya mau masuk dia banting saya. Enggak, ini yang saya jelaskan. Itu perlu rekonstruksi ini perlu dijelaskan sejelas-jelasnya. Kalau saya mendorong tuh saya jatuh, itu nggak benar. Makanya saya bilang Pak Kasipidum, tolong ini ditunjukkan saksi ahli yang betul-betul ahli semua. Supaya Pak Kasipidum tahu juga, rekaman CCTV dari awal kejadian saya dipidana dan saya ditahan 21 hari, semua lengkap. Pasunnya jelas. Begitu diambil ke forensik, semua pasun nggak ada. Kok bisa rusak? Itu ada. Lagi Pak. Cukup ya. Artinya keberadaan dia di sini Nggak jelas. Jelas apa tidaknya, kami udah kasih petunjuk tuh Pak. Petunjuk kami dilengkapi. Kan gitu. Apakah dikarenakan kenapa dia bisa ada di sini, ya kan? Terus kenapa Bapak itu datang dengan jumlah yang diakui cukup banyak, artinya lebih ya. Cuma beberapa orang Pak. Orang dia ada juga Pak. Iya. Jadi tolong Pak dipertegas, diperjelas lagi agar kita rampung Pak. Ini benar juga nih beliau ini mau masuk ke rumah orang tuanya, ya kan? Nah, ada Pak, petunjuk kami juga ada Pak. Ya kan? Terima kasih. Kenapa yang bersangkutan ini menghalang-halangi? Kami kasih petunjuk juga Pak. Alasannya apa? Ya kan? Dari situ nanti kami ambil kesimpulan Pak. Kan begitu Pak. Tapi yang jelas tadi Pak Tri meneliti, Pak Tri sebagai jaksa peneliti tadi bertanya kepada penyidiknya tidak ada pukul-pukulan. Betul ya Pak? Bekerja gitu ya Pak? Dorong-dorongan, tidak ada pukul-pukulan. Nah, kenapa dorong-dorongan terjadi? Kami sudah tuangkan dalam petunjuk. Ya Pak ya? Tapi petunjuk kami Pak, nanti kita kalau perlu kita gelar bersama Pak, antara penyidik sama kejaksaan. Oke Pak Edi, terima kasih waktunya. Saya rasa amarahnya diredam dulu, jangan terlalu menggebu-gebu ya. Bapak juga bersabar, proses hukum tetap berjalan. Kita melihat keadilan itu harus berdiri ya Pak ya. Karena ini saling melapor Pak, Bapak lapor ada dari Polres, ini lapor dari Polsek, saling melapor kan. Kami juga nggak mengenal bapak-bapak semua, kami hanya melihat bagaimana penanganan perkara ini berjalan dengan baik. Saya rasa itu Pak Kapolsek, silakan penutupnya apa? Ya kita sudahi karena kami sudah dengar semua dari instruksi. Terima kasih Pak Kasipidum. Jadi teman-teman sekalian, itulah pelaksanaan kegiatan rekonstruksi yang memang diminta oleh kejaksaan, diminta oleh JPU, dan hari ini sudah kita laksanakan. Kami tentu patokannya adalah keterangan saksi-saksi. Kalau ada tambahan yang lain-lain, itu mungkin dinamika di lapangan ya, dan sudah dicatat oleh Kasipidum. Nah, ini hanya baru satu petunjuk. Ada sekitar 19 petunjuk yang harus kami penuhi dari jaksa. Ya, ini baru satu ini, ada 19. Nah, ini harus kita penuhi semua. Ya. Kami akan upayakan untuk memenuhi petunjuk yang diberikan oleh jaksa sehingga perkara ini kalau saya tidak salah ya, kita ada balik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.